Ya, jangan ada yang lupa ya. Ya. Nah, ini ada kompetensi dasar, yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisa manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menyusun narasi singkat tentang kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan, mempresentasikan narasi keterkaitan antara, menguraikan cara agar selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana cara kita supaya kita bersikap jujur? Ada cara-caranya. Bagaimana solusinya? Mungkin kita bertanya bagaimana solusinya kita supaya bersikap jujur. Ini ya. Yang kedua, menganalisis manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa manfaatnya, apa faedahnya kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita menganalisis dulu yaitu video tentang kejujuran. Ada 5 cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 cara ya. Cara yang pertama, ya, ada 5 cara. Kejujuran adalah modal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu yang pertama. Ketika kita bersama orang lain atau bekerja di tempat orang lain atau bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama masyarakat di sekeliling kita, maka kunci yang pertama adalah kejujuran. Ketika kita bekerja di orang lain, tempat orang lain, atau di ruko orang lain umpama, apa yang pertama yang dinilainya? Adalah kejujuran. Kalau kita jujur, maka kita akan diangkat derajat kita atau dinaikkan gaji kita. Cuman kalau sebaliknya, kalau kita tidak jujur, pada hari itu mungkin bisa kita dikeluarkan atau dipecat. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai sifat jujur. Itulah modal yang pertama adalah kejujuran. Tidak hanya orang baik saja yang menyukai orang jujur, orang jahat pun juga menyukai orang jujur dan membenci orang-orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Orang baik dan jahat sama-sama suka kepada orang yang baik. Jadi kuncinya itu jujur. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana para tabi'in, ulama-ulama, yaitu mengedepankan sifat jujur. Itu model pertama. Dimanapun kita berada, itu yang pertama yaitu sifat kejujuran. Kita bisa percaya bahwa jujur adalah salah satu sifat yang sangat disukai oleh orang banyak. Bukan orang sedikit ya, orang banyak disukai oleh orang banyak. Orang ramai. Kenapa? Karena kejujuran itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kalau bisa dibeli dengan uang, banyak orang yang membeli kejujuran. Karena kejujuran itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang pertama, berhenti berkata dusta. Ini salah satu penyakit. Jadi kalau ngomong dusta, ngomong bohong, itu susah untuk kita tinggalkan. Itu bahaya. Maka bagaimana caranya supaya kita jujur? Berhenti berkata dusta. Jika kita sudah mulai berdusta, ingat ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak bisa. Upayakan sekuat tenaga dengan sekuat jiwa untuk tidak mengatakan hal-hal yang dusta.
Lagi mulai saat ini lebih baik kita diam atau mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia daripada kita berdosa. Anak-anak siapa? Ada dusta? Hari ini ada dusta Liga? Kemarin? Tidak ada? Siapa ada yang hobinya berdusta? Coba tunjuk tangan dulu. Tidak ada, Pak. Ada hobi berdusta? Dulu, Pak. Ya dulu. Sekarang? Tidak lagi, Pak. Tobat. Ya, itu bagus ya. Itu salah satu jujur. Itu jujur namanya. Ada dulu dia sering berdusta, sekarang nggak lagi. Ini alhamdulillah udah bertobat. Itulah sikap kita. Itu harus kita tanamkan kejujuran. Oke. 2. Bertaubat tidak akan berdusta lagi. Ya, Rika dulu sering ya. Sering berdusta. Sekarang boleh lagi. Harus bertaubat. Berdusta adalah suatu perbuatan dosa yang bisa membawa pelakunya ke neraka. Ngeri ini kan? Jadi kalau kita sering berdosa, ini bisa-bisa kita masuk ke dalam neraka. Berbohong. Ini nggak boleh berdusta. Karena salah satu yang mustahil bagi Nabi adalah berdusta. Jadi kita pun nggak boleh berdusta. Ya. Salah satu sifat Nabi adalah jujur. Maka kita teladanilah sifat Nabi itu adalah jujur. Karena kebohongan akan membuka pintu-pintu sifat yang buruk lainnya di hati kita. Kalau kita sekali berbohong, maka nanti 2 kali. Kalau sudah 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali, 4 kali. Seterusnya usul biasa. Kalau nggak bohong, nggak enak makan. Ini bahaya. Jadi jangan diulang-ulang. Mungkin kita tidak sadar setelah melakukan kemunafikan, fitnah atau adu domba, penipuan dan lain-lain kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari siksa neraka dan mungkin juga siksa kubur. Wah, ini bahaya. Jadi kalau kita sering berbohong, belum di neraka, di kubur pun sudah disiksa. Di dunia pun kita tidak suka orang. Nah, ini kan. Jadi inilah bahayanya orang yang berbohong atau berdusta. Jika mau berbohong, ini nggak boleh. Ketika saya berbohong, saya mendapatkan dosa. Kalau saya mendapatkan dosa, tentu saya nanti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya di akhirat. Ini parah kan? Bahaya kan berdosa? Berbahaya berdusta. Sikap setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat sebagai bukti di pengadilan akhirat kelak. Apapun kesalahan kita, walaupun sekecil biji sawi atau sekecil butir debu, maka itu akan dicatat. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, sekecil debu saja pahala yang kebaikan yang kita kerjakan, maka akan mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya menggunakan hati yang berpikiran kita untuk melakukan filter atau penyaringan ya kata-kata sebelum kita ucapkan kepada orang lain. Tak pikir dulu. Bisa kan saya katakan ini? Boleh kan? Enggak boleh atau bagaimana? Harus kita berpikir. Kalau baik maka kita keluarkan, kalau tidak baik jangan kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian semuanya? Terima kasih semuanya. Duduk. Mudah-mudahan anak-anak
Sudah belajar, kita Bapak mau tanya dulu sama anak-anak sekalian, kita absen dulu semua. Jadi siapa yang belum hadir? Siapa yang hadir? Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke, jadi masih ingat anak-anakku apa pelajaran kita minggu yang lewat? Masih Apa? tentang jujur. Tentang contoh-contoh perilaku jujur. Ya, jangan ada yang lupa ya. Ya. Nah, ini ada kompetensi dasar, yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisa manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, indikator pencapaian kompetisi kita yaitu menyusun narasi singkat tentang kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan, mempresentasikan narasi keterkaitan antara menguraikan cara agar selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana cara kita supaya kita bersikap jujur? Ada cara-caranya. Bagaimana solusinya? Mungkin kita bertanya bagaimana solusinya kita supaya bersikap jujur. Ini ya. Yang kedua, menganalisis manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa manfaatnya, apa faedahnya kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita menganalisis dulu yaitu video tentang kejujuran. Ada 5 cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 cara ya. Cara yang pertama, ya, ada 5 cara. Kejujuran adalah modal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu yang pertama. Ketika kita bersama orang lain atau bekerja di tempat orang lain atau bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama masyarakat di sekeliling kita, maka kunci yang pertama adalah kejujuran. Itu. Ketika kita bekerja di orang lain, tempat orang lain, atau di ruko orang lain umpama, apa yang pertama yang dinilainya? Adalah kejujuran. Kalau kita jujur, maka kita akan diangkat derajat kita atau dinaikkan gaji kita. Cuman kalau sebaliknya, kalau kita tidak jujur pada hari itu mungkin bisa kita dikeluarkan atau dipecat. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai sifat jujur. Itulah modal yang pertama adalah kejujuran. Tidak hanya orang baik saja yang menyukai orang jujur, orang jahat pun juga menyukai orang jujur dan membenci orang-orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Orang baik dan jahat sama-sama suka kepada orang yang baik. Jadi kuncinya itu jujur.
dimanapun kita berada. Itu yang pertama, yaitu sifat kejujuran. Kita bisa percaya bahwa jujur adalah salah satu sifat yang sangat disukai oleh orang banyak. Bukan orang sedikit ya, orang banyak disukai oleh orang banyak. Orang ramai. Kenapa? Karena kejujuran itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kalau bisa dibeli dengan uang, banyak orang yang membeli kejujuran. Karena kejujuran itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang pertama, berhenti berkata dusta. Ini salah satu penyakit. Jadi kalau ngomong dusta, ngomong bohong, itu susah untuk kita tinggalkan. Itu bahaya. Maka bagaimana caranya supaya kita jujur? Berhenti berkata dusta. Jika kita sudah mulai berdusta, ingat ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak bisa. Upayakan sekuat tenaga dengan sekuat jiwa untuk tidak mengatakan hal-hal yang dusta. Tapi mulai saat ini lebih baik kita diam atau mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia daripada kita berdusta. Anak-anak siapa? Ada dusta? Hari ini ada dusta Liga? Kemarin? Tidak ada? Siapa ada yang hobinya berdusta? Coba tunjuk tangan dulu. Nggak ada, Pak. Ada hobi berdusta? Dulu, Pak. Ya dulu. Sekarang? Nggak lagi, Pak. Tobat. Ya, itu bagus ya. Itu salah satu jujur. Itu jujur namanya. Ada dulu dia sering berdusta, sekarang nggak lagi. Ini alhamdulillah udah bertobat. Itulah sikap kita. Itu harus kita tanamkan kejujuran. Oke. 2. Bertaubat tidak akan berdusta lagi. Ya, Rika dulu sering ya. Sering berdusta. Nggak boleh lagi. Harus bertaubat. Berdusta adalah suatu perbuatan dosa yang bisa membawa pelakunya ke neraka. Ngeri ini kan? Jadi kalau kita sering berdusta, ini bisa-bisa kita masuk ke dalam neraka. Berbohong. Ini nggak boleh berdusta. Karena salah satu yang mustahil bagi Nabi adalah berdusta. Jadi kita pun nggak boleh berdusta. Ya, salah satu sifat Nabi adalah jujur. Maka kita teladanilah sifat Nabi itu adalah jujur. Karena kebohongan akan membuka pintu-pintu sifat yang buruk lainnya di hati kita. Kalau kita sekali berbohong, maka nanti 2 kali. Kalau sudah 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali, 4 kali. Seterusnya usul biasa. Kalau nggak bohong, nggak enak makan. Ini bahaya. Jadi jangan diulang-ulang. Mungkin kita tidak sadar setelah melakukan kemunafikan, fitnah atau adu domba, penipuan dan lain-lain kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari siksa neraka dan mungkin juga siksa kubur. Wah, ini bahaya. Jadi kalau kita sering berbohong, belum di neraka, di kubur pun sudah disiksa. Di dunia pun kita tidak suka orang. Ini kan. Jadi inilah bahayanya orang yang berbohong atau berdusta. Jika mau berbohong, ini nggak boleh. Ketika saya berbohong, saya mendapatkan dosa. Kalau saya mendapatkan dosa, tentu saya nanti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya di akhirat. Ini parah kan? Bahaya kan berdosa? Berbahaya berdusta. Sikap setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat sebagai bukti di pengadilan akhirat kelak. Apapun kesalahan kita, walaupun sekecil biji sawi atau sekecil butir debu, maka itu akan dicatat. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, sekecil debu saja pahala yang kita, kebaikan yang kita kerjakan, maka akan mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya menggunakan hati yang pikiran kita untuk melakukan filter atau penyaringan ya kata-kata sebelum
kita ucapkan kepada orang lain. Tak pikir dulu, bisa kan saya katakan ini? Boleh kan? Enggak boleh atau bagaimana? Harus kita berpikir. Kalau baik maka kita keluarkan, kalau tidak baik jangan kita keluar. Merenungi dampak buruk dari berkata dusta. Kalau kita berkata dusta, kita merasa apa? Merasa apa? Merasa bersalah. Merasa takut. Kalau orang sudah berbohong sekali, ditanya, maka ketika ditanya pun berkali-kali, maka setiap selalu berbohong. Kenapa? Karena awalnya sudah berbohong. Kalau orang sering berbohong itu gak nyaman hidupnya, ya kan? Gak nyaman hidupnya, gak tentram, gak enak pikirannya, gak enak makannya. Gak enak itu. Kenapa? Karena sudah dihantui oleh kebohongan. Marilah kita lakukan introspeksi diri untuk merenungi kembali kebohongan. Dulu saya sering bohong, teman saya bohongi, kawan saya bohongi, orang tua saya bohongi, mama saya bohongi. Jadi ke depan nggak boleh lagi. Maka kunci yang pertama yang selanjutnya apa tadi? Yaitu kuncinya bertaubat. Jangan ulangi, walaupun kita sudah berbohong, jangan ulangi lagi, harus kita bertaubat. Setiap kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Karena untuk yang ketiga, dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Itu kalau sudah jujur kita. Rasa bertanggung jawab kita itu tinggi. Coba kalau nggak jujur, itu nggak ada rasa tanggung jawab. Dengan bersikap jujur, maka seorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak orang lain. Orang sayang sama kita. Kenapa bisa sayang sama kita? Tentu karena kita jujur. Orang kasihan sama kita karena kita jujur. Jadi anak-anakku sekalian, kita akan membuat kelompok. Bisa membuat kelompok. Jadi Bapak akan memberikan nanti RKPD-nya dan mempresentasikan hasil daripada tugas-tugas yang telah diberikan. Oke? Coba buat kelompok dulu ya. Buat kelompok kita 2 kelompok aja. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi kita akan mengerjakan tugas kita selama 10 menit. Ya, selama 10 menit. Ya kan terus bagaimana anak-anak sekalian? Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, mari kita mempresentasikan kelompoknya masing-masing ya. Coba kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Coba bacakan. Kami dari kelompok 1 sudah berdiskusi ingin mempresentasikan kerjasama kami. 1. Bertaubat tidak akan berdusta lagi. Berdusta adalah suatu perbuatan dosa yang bisa membawa pelakunya ke neraka, karena kebohongan akan membuka pintu-pintu sifat buruk lainnya di hati kita. Mungkin kita tidak sadar telah melakukan kemunafikan, fitnah, adu domba, penipuan, dan lain-lain kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari siksa neraka dan mungkin juga siksa kubur, maka bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan berjanji akan bertobat tidak akan mengulangi kebiasaan berbohong lagi. Oke, terima kasih. Kasih banget. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2. Silakan. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat sebagai bukti di pengadilan akhirat kita kelak. Oleh karena itu kita semestinya menggunakan hati dan pikiran kita untuk melakukan filter atau penyaringan kata-kata sebelum kita ucapkan kepada orang lain. Baik berbicara dalam situasi serius maupun bercanda, filter kata-kata harus tetap diaktifkan. Kejujuran harus ditegakkan secara tegas dalam berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan bersosial. Oke, terima kasih. Bukan semangat bersama. Selanjutnya yaitu ini ada tugas untuk minggu yang akan datang. Ini ada tugas kalian, mohon dicatat ya. Catat dulu. Udah catat anak semuanya? Udah. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah berhenti berkata dusta. Jadi ini ke depan kalau ada dusta di antara anak-anak berkat baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat, maka harus kita bertaubat. Artinya jangan kita ulangi lagi. Semoga dengan jujur kita akan bahagia dunia dan akan bahagia di akhirat dan disayangi oleh orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membacakan surah Al-Fatihah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi